oleh Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Balya Firjaun Parlama. Kepada beliau kami sampaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul karmin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Raden Kiai Haji Azaim Ibrahim, juga seluruh korobah, para kiai, para alim ulama, para santri, para muhibbin dan semuanya yang hadir, para ibu nyai. Mudah-mudahan dengan kita hadir di hall ini dengan berbagai rangkaian acaranya, dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak akan dikumpulkan dengan beliau Mbah Siddiq dan para leluhur-leluhurnya. Dalam peringatan hal ini kami akan bacakan singkat manaqib dari Al-Maghfurlah Simbah Kiai Muhammad Siddiq, di mana manaqib ini adalah sebagai suri tauladan agar kita semuanya, terutama anak keturunan beliau, untuk bisa meniru apa yang beliau lakukan. Dan juga manaqib serta sedikit silsilah ini agar diketahui bahwa Mbah Siddiq, bahwa orang tua kita, leluhur kita adalah orang-orang baik. Tinggal bagaimana upaya kita untuk juga meniru kebaikan-kebaikan beliau, bukan untuk dibangga-banggakan. Mbah Siddiq ini lahir pada tahun 1854 Masehi di Pedukuhan Punjul Sari, Desa Warugunung, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Kawedanan Pati, Jawa Tengah. Ayah beliau Kiai Haji Abdullah bin Saleh bin Muhammad Ash'ari bin Muhammad Azra'i bin Yusuf bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban al-Mulaqab bin Mbah Sambu, Lasem. Makamnya ada di Lasem. Dari jalur ibu kami tidak menemukan catatan. Biografi ini kami nukil dari catatan almarhum Abina Sayyidil Walid Kiai Ahmad Siddiq. Beliau menukil dari Kiai Abdul Halim Siddiq. Beliau Kiai Abdul Halim Siddiq menukil dari Kiai Ahmad Kusyairi Siddiq. Nah, kalau nanti ada ditemukan lagi catatan atau manuskrip terkait dari jalur ibu, mohon untuk disampaikan kepada penelitian nanti agar lebih dikompliti. Sekali lagi, ini sekedar untuk kita ketahui bahwa orang tua kita, leluhur kita ini adalah orang-orang baik. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang beliau lakukan. Sebab resiko nasab itu berat. Bi'abihik tada'adun fil karam wa man yusabih abahu fama zalam. Beliau Mbah Siddiq sejak kecil dididik dan diajari agama oleh ayahandanya. Beliau sangat istiqomah. Beliau diajari akhlak, diajari tawadhu, rendah hati,
dan ini terpancar kepada diri beliau sampai beliau menginjak usia 13 tahun. Pada tahun 1867 Masehi, ketika beliau usia 13 tahun itu, beliau diajak pergi haji oleh ayahandanya bersama dengan pamannya, yaitu Kiai Muhammad Imam bin Soleh. Jadi Kiai Abdullah ini punya saudara namanya Kiai Muhammad Imam bin Soleh. Niki sedereke abai Mbah Siddiq. Menawi Mbah Siddiq piyambak niku nggadah sederek kandung kalih, setunggal asmanipun Abdul Wahid niki wafat alit, setunggalipun asmanipun Muhammad Arif. Nah, setelah perjalanan haji melalui kapal laut yang memakan waktu cukup lama, hampir 1 tahun, dalam perjalanan pulang beliau Mbah Abdullah, bapak saking Mbah Siddiq yang saat itu pulang usia 14 tahun, berangkat usia 13, 1 tahun perjalanan. Niki beliau sedo ting perjalanan Mbah Abdullah ini. Lajeng diperkirakan usia sekitar 60-an. Lajeng dipun makamaken ting Laut Merah. Nah, sak peninggalan dari beliau Mbah Abdullah, Mbah Siddiq lajeng diasuh kali Mbah Siddiq lan rayine niku Mbah Arif niki diasuh lan digembleng kali pamane, yaitu saudara dari Mbah Abdullah yang bernama Kiai Muhammad Imam kalau wau. Beliau berdua, Mbah Siddiq kali Mbah Arif niki napa namanya digembleng kali beliau berdua. Nah, ketika usia 15 tahun, setahun di rumah mantun kuntur saking haji, beliau kemudian mengembara menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren, di beberapa kiai yang tercatat antara lain kepada Kiai Abdul Aziz Sumur Kepel Lasem. Kemudian berguru ting Kiai Muhammad Khalil Al-Bangkalani Demangan Bangkalan niki. Bahkan nalika mondok ting Mbah Khalil, Mbah Siddiq niki sempat diangkat jadi lurai pondok. Ndak tahu apa yang ada pada diri Mbah Siddiq kok sampai Mbah Khalil ngangkat Mbah Siddiq sebagai kepala pondok, istilahnya rumiyin lurah pondok. Nek kasih medhur ngerti coba iki. Ki mun tak ngerti sara geluh jaring Jemberan bae iki. Nah, niki ditunjuk langsung kali Mbah Khalil. Kemudian bareng dengan adiknya Muhammad Arif niku meguru tenggene Mbah Soleh Langitan Tuban. Lajeng dilanjutkan ke mondok ting beguru ting Mbah Soleh Darat Semarang, yang juga sekaligus Mbah Soleh Darat niki gurune Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah belajar agama pada beberapa kiai niku, Mbah Siddiq semakin tekun di dalam menjalankan syariat agama. Beliau semakin sopan, semakin santun, semakin wirai. Bahkan beliau selalu berzikir kepada Allah SWT, dan beliau mengamalkan daimul wudu, selalu nggak ada wudu. Begitu batal langsung wudu, batal langsung wudu. Kalau kita kan wudu'e sik ngenteni waktu sholat, Mak. Dan Mbah Siddiq niku terus napa namine daimul wudu. Terus Mbah Siddiq niku remen sholat jamaah. Remen sangat sholat jamaah, bahkan saking dalem rumin terusipun daleme teng dalem mriki kidul niki. Niku saking dalem teng musala niki niku diparingi cepengan, Pak, untuk beliau berpegangan agar bisa sholat berjamaah di masjid. Niki kegemaran beliau, dan itu diturun oleh
anak-anak beliau. Saya belum tahu cucunya kayak apa ini. Tapi anak-anaknya jelas niru semua sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan cucu-cucu dan cicit-cicitnya serta keturunannya juga gemar dengan sholat berjamaah. Sekaligus beliau niku remen sangat ting Al-Quran. Selalu dengan daimul wudhu niku deres Quran terus. Deres Quran terus. Bahkan nalikane ting peken itu ketika sudah pulang terus dagangan ting peken itu niku nek mboten nonton sing tuku, ini beliau deres Quran. Kalau ada yang beli dilayani. Saking seringnya deres, beliau sampai hafal Al-Quran. Nggih sami kalau kula panjenengan ting Yasin, sering maca Yasin, gak niat ngapalno akhirnya apal. Coba bendino mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, insyaallah nggih. Gampal hafil. Nah, sepulang dari pondok tahun 1874, Mbah Siddiq niki menikah pada usia 20 tahun. Jadi mondok ini ku mboten dangu dari usia 15 sampai 20 tahun. Tapi karena istiqomah, karena tekun itu, sehingga sampai istiqomah itu menjadi slogan di pondok ini, fastaqim kama umirta. Niki yang menjadi slogan di pondok ini sejak zamannya Mbah Siddiq. Mbah Siddiq simah menikah dengan Nyai Masmunah binti Wiryo di Kromolasem, punya anak Masruah niki wafat kecil, Kiai Mansur, Nyai Rohana, Kiai Ahmad Kusairi. Ini beliau satu saudara sakik. Dan ada lagi Asiyah wafat kecil, Abdul Karim wafat kecil, dan Kiai Mahmud. Terus Kiai Mansur, Nyai Rohana, Kiai Ahmad Kusairi, Kiai Mahmud niki tunggal bapak ibu. 10 tahun kemudian usia 30 tahun 1884 beliau berdakwah sambil dagang merantau ngantos dugi Jember. Lan pertama mangkin ning Gebang riyo. Nah, satu riwayat nyebutaken ketika beliau perjalanan di Jember naik nopo wonten sing sanjang naik nopo kuda nami jaran. Di perjalanan niki dirampok. Wonten rampok niki sing cerita bapak kula niku lho saiki mutan duka niki leres mbotene mboten wonten dalile manusia niki soalnya titik-titik wonten manuskrip bukti sejarah dan sebagainya. Niki mu'an-an lek cara hadis ngoten nggih. Lah niku dibegal, Pak. Mbah Siddiq niku nggih maringaken monggo lek arep dijukuk jarane niki dibuntelaken kali Mbah Siddiq. Dibuntel ting sapu tangan, Pak. Untuk dibawakan kepada rampoki begale niku wau. Oh nggih sekedap sik. Ya kula duweni niki ngono. Dadi jarane itu dibuntel sapu tangan, Pak. Terus ajeng dipalingno. Semerap ngonten akhirnya tunduk. Ini bukan untuk pamer, untuk mboten, padahal ini mau diberikan, Pak, kudanya. Tapi dengan seperti itu kemudian tunduk dan menjadi sadarnya begal niku. Satu riwayat nyebutaken akhirnya ono sebagian sing melok ngawal Mbah Siddiq kepengin muguru nang Mbah Siddiq sampai teko Jember ngoten. Zamane revolusi malah njogo teng emperane dalem kira sik ngoten. Wan saterusipun Mbah Siddiq menika lajeng remen membaca sholawat. Remen sangat. Sampai beliau mampu menyusun satu sholawat ingkang menawi mboten kelentu niki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'assihu biha alinal arzak wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Niki bacaan sholawat sing saking Mbah Siddiq. Lajeng di dalam dakwah ting pundi namine ting Jember niki beliau berdagang sambil ngaji sak pituruti ini menjadi perhatian dari masyarakat. Akhirnya Mbah Siddiq pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana di sana mendakwakan Islam, ngajak tiang untuk sholat jamaah, ngaji sak pituruti, dan bersama-sama dengan masyarakat membangun masjid. Ketika masjid sudah terbangun, Mbah Siddiq
pindah lagi ke tempat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Di antara catatan masjid-masjid yang pernah dibangun, antara lain Masjid Patrang, Masjid Baratan, Masjid Condro, Masjid Bintoro, Masjid Kebonsari, Masjid Kelungkung, Masjid Jatian, Masjid Kelompangan, Masjid Wirongwongso, Masjid Rambi, lan Masjid Telangsari sing teng kidul niku. Nah, niku dan lain-lain. Itu tinggalan dari Mbah Siddiq bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian pada tahun 1915 Mbah Siddiq angsal wakaf tanah teng Telangsari nggih teng mriki niki, tempat yang kita tempati itu haul ini, dan beliau kemudian mendirikan pondok di tanah ini pada saat beliau pindah, yaitu tahun 1915. Jadi pondok ini berdiri tahun 1915, berarti pun pinten tahun nih, 1 abad lebih nggih, 1 abad lebih. Nggih. Mbah Siddiq kemudian menikah dengan Aminah, putri seorang kiai ahli tirakat nih. Ini kok putri dari Kiai Abdul Somad dari Jubung Rambi Buci. Dari pernikahan ini beliau tidak dikaruniai putra. Kemudian menikah lagi dengan Mbah Maryam binti Kiai Yusuf saking Tuban nggih. Mbah Maryam niko diasuh kali mbae yaitu Kiai Ismail Rambi Buci, aslinya Tuban. Dari pernikahan ketiga nih, Nyai Aminah niki lajeng nyuwun pegat, minta pegat karena beliau tidak punya putra. Terus kemudian menikah lagi dengan Mbah Maryam. Akhirnya jenenge wong wedok nggih mungkin pun kula dipegat nuwun ngoten. Tidak kuat menanggung beban mungkin. Wallahu alam niki. Terus dari pernikahan Mbah Maryam niki, nah Mbah Siddiq nggak ada 9 putra putri. Yang pertama Kiai Mahfud Siddiq, kemudian Kiai Abdullah niki wafat kecil, kemudian Kiai Abdul Halim Siddiq, nomor 3. Lajeng Nyai Zainab Siddiq niki dengan nama kecil Maimunah. Lajeng nggak ada adik Khadijah wafat alit, Muhammad wafat kecil, Ahmad Muhammad wafat kecil, Kiai Abdullah Siddiq, dan yang terakhir Kiai Ahmad Siddiq yang nama kecilnya Muhammad Ahmad Hasan. Pernikahan beliau berikutnya dengan Nyai Mardiyah, putri saking pamani piyambak nggih niku Kiai Muhammad Imam sing ngasuh pertama niku dirapiaken kali Nyai Mardiyah. Punya anak Abdurrahman wafat kecil, Ummu Atiyah wafat kecil, Muhammad Soleh wafat kecil, Sakinah wafat kecil, Maskunah wafat kecil, Muhammad wafat kecil. Lajeng sing nomor 7 Nyai Zulaikha. Jadi Nyai Zulaikha ini dari istri yang keempat. Putrine Kiai Imam yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Terus niki kali Mbah Siddiq napa berarti? Misanan nggih. Sepupu no misanan. Misanan nggih. Nggih. Terus Mbah Siddiq putrane Kiai Abdullah. Kiai Abdullah niku enggak ada sederek, enggak asmani Kiai Imam, enggak ada putra Nyai Mardiyah. Misanan. Nah, kemudian enggak ada adik malih, Asiyah wafat kecil, Sofia wafat kecil. Jadi dari 9 anak hasil pernikahan kali Mbah Mardiyah sing sugeng namung Mbah Nyai Zulaikha. Ngantos dipun simah kali Kiai Dhofir Salam niku. Nah, pernikahan beliau yang kelima niki kali Fatmah binti Khirah Ambulu. Niki nggih mboten kagungan keturunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, niki sosok dari Mbah Siddiq. Beliau Mbah Siddiq niku saking wira ini beliau mboten purun difoto, Pak. Mboten purun difoto. Niki sing cerita Kiai Hasan Abdillah. Niku cerita langsung teng kula. Mbah iku mben gak gelem difoto. Dadi waktu nang Mekah, fotone sing ana paspore kan napa paspor novisane ngoten nggih. Niku kondur niku lajeng ngluntung, Pak. Fotone itu seperti terbakar, jadi ngeluntung, Pak.
Terus lajeng satu saat jagongan kali Ibu Zula Zainab tinggene ngriki kali beberapa putra-putri yang lintune ngonten ting daleme Ibu Zainab niku. Lah niku wonten tiyang sing moto, Pak. Setelah difoto, di aftrikno lek kan rumin sik di aftrik Pak, sakniki langsung jadi, Pak. Di aftrikaken niku ternyata kursi yang diduduki oleh beliau niku mboten wonten tiange, Pak. Niki Masya Allah. Sampai saat ini duka wonten sing semerap mboten sange anak turune gambaran Mbah Siddiq itu seperti siapa. Kula ngirumin nggih mboten tanglet ing Bapak. Niki ya nopo gambarane Mbah Siddiq niku dan sampai sekarang kula pingin banget semerap wajahe Mbah Siddiq. Dan kemudian dari istiqomah beliau, wirainya beliau niki lajeng sedaya putra putri niku dipun takdir kali Allah dados tiyang ingkang alim, ingkang ahli ibadah lan mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas putra putrine tapi juga mudah-mudahan netes ting anak keturunannya, cucu-cucunya, santri-santrinya lan sedoyo ngantos keturunan ingkang akhir Allahumma amin. Yang terakhir beliau niku kula singkat mawon. Setelah itu selang beberapa lama setelah mendirikan niki pondok pesantren niki, beliau setelah berdakwah ke sana kemari beliau lajeng mulai gerah-gerahan, Pak. Gerah-gerahan. Nah, saking senengi jamaah niku wau nggih niku. Dalam keadaan gerah niku terus berupaya untuk sholat jamaah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Karena nopo, kula yakin akal dan pikiran beliau ini selalu muta'alikun bil akhirah. Jadi orientasi dan paradigma niku selalu paradigma akhirat. Sehingga ndak mikir soal ya nopo fisiknya, tetapi bagaimana untuk dapat perolehan akhirat. Soalnya jauh dibanding sholat piyambak kali sholat jamaah menika. Lajeng kemudian kondisinya semakin melemah sehingga wonten sing nyebut sedane niku ting kamari bapak ting ngriku. Wonten sing nyebut ngonten. Niku nek mboten kula salah keliru, nek saya mboten salah mendengar niku kalih Mbah Abdul Halim niku. Sedo ting ting kamar niku. Niku pada jam 5 sore. Niki wonten ting catatane Bapak, jam 5 sore lebih 45 menit hari Ahad Pahing tanggal 9 Desember 1934 Miladiah atau tanggal 2 Ramadan 1353 Hijriah. Mbah Siddiq sedo. Saderenge jam 6 niki sore, Pak. Jam 5 sore niki. Nah, bilane lajeng kholipun karena masuk tanggal 2 Ramadan, lajeng dipun ajokaken dipendet hari Ahadnya. Dipendet hari Ahadnya, bukan Ahad Pahingnya, Ahadnya. Soalnya nek saged sesuai dengan tanggal harinya saya, nek mboten nggih ngekholin niku dipadakno kare dinone, ngoten. Nek mboten nggih kale napa pasarane, nggih nek paling mboten nggih niku wau tanggal atau harinya. Lah lajeng disepakati setiap minggu terahad terakhir bulan Sya'ban. Nah, ketika dirapataken bulan Sya'ban ahad terakhir tahun niki, ini ke Ramadan tinggal 3 hari atau berapa hari gitu, terlalu mepet. Akhirnya kemudian disepakati oleh keluarga, kok minggu terakhir bulan Sya'ban kurang dari 5 hari, diajokno minggu depannya. Jadi hari ini pas tanggal 3 Maret. Insya Allah kalau tidak tanggal 11, tanggal 12 nanti Ramadannya. Jadi masih ada sisa. Dan itulah Bapak Ibu sekalian manaqib dari beliau Mbah Siddiq. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang belum tertuang di dalam catatan kecil ini, yang masih ada dalam kitab-kitab catatan dari leluhur-leluhur kami. Namun demikian mudah-mudahan sejarah singkat ini bisa menginspirasi kita untuk bisa meniru kelakuan baik dari beliau. Dan sekali lagi ini semua kita sampaikan bukan untuk
bangga-banggaan. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah dirahmati kali pangeran, dikumpulaken kali Mbah Siddiq wonten teng akhirat benjing. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.